Ini di bulan Ramadan ini hari keberapa ya teman-teman? Hari ke-7 kalau nggak salah ya. Hari ke-7 tetap semangat buat teman-teman. Ini ngabuburit bermanfaat. Kita mulai hanya 1 jam. Dibiasakan on time seperti Coach Lucky sampaikan sebelumnya. Kalau kita mulainya itu infonya jam 3, kita terbiasa untuk bisa mulai on time dari jam 3 sampai jam 4 sore. Hanya 1 jam kita bisa mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dari Coach Lucky mengenai apa mengenai bisnis yang akan mengenai ini saya agak nge-lag nih soalnya nih dari tadi nih karena banyak banget urusan. Jadi ini gimana si bisnis pemula ini bisa dijalankan dengan baik buat teman-teman. Dan di sini Coach Lucky akan memberikan informasi, banyak sekali tips, ada triknya juga, ada banyak sekali insight yang teman-teman mungkin bisa mendapatkan di tempat yang lain belum ada, tapi atau mungkin ada yang udah pernah tahu tapi jadi ngeh gitu loh. Oh iya, ada begini gitu loh. Karena di urusan bisnis itu ada berbagai metode ya pastinya, ada yang cara lama dan cara baru tuh seperti apa. Dan hal-hal yang menghambat pastinya juga akan dibahas di sini bersama Coach Lucky nanti. Untuk menjalankan bisnis biasanya banyak sekali hal-hal yang menghambat dari diri kita pribadi seperti apa, maupun lingkungan pastinya juga akan apa namanya berpengaruh juga. Jadi 10 hal yang menghambat untuk urusan bisnis kita pun akan dibahas di sini. Untuk para pemula bisnis di sini juga banyak sekali mendapatkan informasi dari Coach Lucky nanti. Oke, Coach Lucky monggo di apa namanya disampaikan ke teman-teman aspiragen. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Thank you Teh Uci dibantu pembukaannya. Nanti Teh Uci juga yang bantu kita di grup ya, terutama buat teman-teman yang bertanya di grup. Kemudian Ya. ada yang mungkin resell produk kami juga gitu ya, karena ada beberapa yang tanya Teh, ini produknya apa sih gitu ya. Nah, ini klasik banget teman-teman yang pengen hasilkan income pasti cari produk dan jasa. Nah, itu yang, akan kita patahkan stigma itu karena banyak sekali teman-teman pemula yang memulai dari produk dan jasa, akhirnya di tengah-tengah tuh nggak ada semangatnya, bingung jual kemana dan sebagainya. Nah, sebenarnya di komunitas kita ini Teh, itu ada beberapa, teman-teman juga yang udah terbiasa jualan, ada yang memang sudah punya bisnis ya, ada yang karyawan punya, side job gitu ya, atau double income atau bahkan jadi freelancers. Nah, tapi apa sih sebenarnya yang akan teman-teman dapat di Aspiragen ini? Tentunya teman-teman jadi punya blueprint ya, punya langkah-langkah sebenarnya potensi diri kita itu sejauh mana, apa identitas kita, dan potensi income-nya itu dikerjainnya tuh apa sih milestone-nya sehingga 1 juta pertama, 10 juta pertama, 50 juta pertama, 100 juta pertama, atau bahkan nanti sampai di sistem, itu teman-teman tahu belajarnya kemana, kemudian jalankannya gimana, bisa dikerjakan sendiri atau perlu admin, atau perlu 3 orang untuk menjalankannya, cost dan benefit-nya itu seperti apa. Jadi ini bukan hanya untuk pemula bisnis ya, nanti kita akan go through satu persatu, kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Aspiragen, teman-teman semua. Nah, sore ini kita mau samain persepsi karena ada beberapa panduan yang aku sudah bikin, tapi sepertinya teman-teman bingung jawabnya gimana. Nah, ini kita buka dengan 10 persiapan bisnis anti gagal. Nah, karena ini sebenarnya yang disiapkan oleh para, startup ya, kita bilangnya startup. Startup itu, kelolaan modal di atas 500 juta. Nah, banyak sekali dari kita itu memulai usaha dan bilang, "Oh ya, usaha saya startup nih, masih pemula." Padahal ya dagang, bukan bisnis gitu ya, alias masih dikerjakan segala-galanya sendiri, gitu. Nah, makanya kita mau bedakan mana dagang, mana bisnis sehingga, doa kita dan action kita itu selaras, sehingga hasilnya bukan cuma di impian, tapi kita bisa laksanakan, action-nya gitu ya. Jadi Aspiragen itu bantu teman-teman ya untuk membuka pikiran ya, untuk coaching dan mentoring gitu ya, sampai aksinya tuh apa. Untuk para pemula bisnis ya dari 2008 alhamdulillah saya udah bantu bapak ibu karyawan senior ya di perusahaan-perusahaan
yang persiapan pensiun ya, karyawan senior prapensiun kami sebutnya. Ya nah, Aspiragen unik ya, karena bukan bermula dari produk atau bisnis, tapi mengenal diri. Makanya kita sebut kenali diri jadi magnet rezeki. Karena kita nggak bisa tuh ambil rezeki orang lain ya kan ya. Kalau bagi kita yang beriman dan percaya bahwa rezeki itu sudah ditetapkan, makanya jangan coba-coba bisnis. Jangan cari keluar, tapi yuk kita kenali diri kita, sebenarnya potensi kita apa, dan dari kalau bahasa korporat atau HRD-nya, career capital-nya tuh apa sih? Selama ini udah kerja 2 tahun, 7 tahun, puluhan tahun, selalu ada yang lebih dari kita di bidang kita. Itu satu, career capital. Atau mungkin skill, oh gue suka ngoprek sepeda atau bahkan elektronik, apapun itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan untuk membedahnya. Kemudian pengalaman. Nah, pengalaman ini nggak hanya dari karir ya, bisa dari banyak hal. Oke, kurang lebih opening-nya seperti itu. Sorry, ini kemana nih? Entar ya? Nah, buat teman-teman Kakak nih sepertinya belum pada buka kamera ya, jadi yuk buka kamera nggak apa-apa, yang lagi ngedemprok, yang lagi sambil kerja, sambil di jalan, open cam dong, itu untuk kita bisa saling kenal, bisa diskusi, dan lebih dekat lagi bisa saling support. Jadi bisa enak nanti tanya jawabnya. Terima kasih Pak Ferry ya, kita coba kolaborasikan. Salam kenal, sobat Aspiragen ya teman-teman semua, saya Lucky Go ya. Kenapa sih nggak dibilang bisnis coach aja? Karena pendekatan, panduan yang kami siapkan itu bukan hanya sekedar bisnis. Kalau orang lain bilangnya work life balance-nya seperti apa, kalau kami sebutnya holistic business and transformation. Kenapa? Karena ternyata pencapaian bisnis itu tidak lepas dari self discovery atau pencapaian pribadi owner-nya. Bagaimana bisnis itu berbeda dengan berdagang, di mana dagang itu hanya fokus di jual, 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 kerja, kerja, kerja. Sementara bisnis itu kita bicara visinya tuh apa, ya. Seorang pemilik furniture jati itu dia akan merasa kalah saing ketika mereka melihat, wow, ada pesaing IKEA besar sekali masuk ke Indonesia dan sebagainya. Tapi ketika mereka menjawab panduan dan pertanyaan yang kami siapkan, mereka bisa pede ya, stand out in the crowd karena oh ternyata pasar saya itu bukan orang yang pemilik apartemen, justru furniture saya itu tidak akan rusak ketika kena air dan sebagainya. Jadi keunikan keunggulan diri itu akan muncul, tapi mungkin selama di rumah, di sekolah, di karir ataupun bisnis, selama ini tidak ada sparring partner, nggak ada rekan untuk teman-teman bisa menjawab sebenarnya apa sih keunikan keunggulan diri teman-teman. Gitu ya. Jadi itu yang mengakibatkan kemarin di grup ada yang tanya, 65% tuh datanya dari mana? Silahkan cari ya. Startup itu rata-rata gugur di bulan ke-25, mau modalnya segede apapun, tapi ketika dia tidak menjawab 10 hal yang nanti kita akan bedah, itu mereka akan bingung jualan kemana. Terus kemudian merasa nggak kompetitif atau hilang semangat lah gitu. Ya, karena salah di belief sistemnya tidak disiapkan dan habit kerjanya itu tidak siklus. Ya, satu siklus yang berulang sehingga bisa di sistem dan business owner-nya itu bisa tinggal bisa pantau gitu ya. Nah, ini belief system dari Aspiragen, yaitu rezeki kita sudah ditetapkan, teman-teman. Kita mengerjakan hal yang sama pun, teman-teman bangun komunitas seperti Aspiragen pun, insya Allah rezeki kita masing-masing. Jadi, monggo silakan aja. Kalau memang itu kekuatan dan keunikan teman-teman, rezekinya akan insya Allah lebih mudah ditarik, gitu ya. Nah, jadi kita di Aspiragen tidak lagi mulai dengan mencari produk atau jasa, terutama buat yang belum punya bisnis. Nah, kalau yang udah punya bisnis gimana? Udah punya bisnis tentu nanti akan lebih fokus lagi. Contoh ya yang punya mesin kangen water, yang punya bisnis susu kambing, itu akan lebih fokus lagi. Sebenarnya ideal target marketnya tuh siapa sih? Oh manula, oh ternyata balita. Nah itu akan dijawab sampai nanti pembuatan copywriting-nya sehingga bisa menjangkau market bukan hanya offline di toko, tapi juga online bisa menjangkau ribuan dan ratusan ribu pelanggan. Nah, ini makanya rentetan rangkaian kegiatannya apa nanti kita bedah.
Jadi, urutannya adalah membedah lagi why dari pribadi dan bisnis itu apa, gitu ya. Sebenarnya banyak sih, banyak yang, mmm, ya ngomongnya malu ya, "Aduh siapalah saya," dan sebagainya. Itu yang bahaya. Ketika kita nggak clear siapa kita, apa identitas kita, akan sulit kita menentukan target market kita. Dan ibaratnya saya menjual susu kambing gitu ya, saya ke swalayan yang selama ini saya tawarin ke 10 orang tuh bisa babak belur kena penolakan, padahal susu kambing saya ini khusus buat manula yang mungkin sendi-sendinya udah rentah, sudah banyak kena asam urat gitu ya, udah lututnya harus disuntik dengan biaya yang 2 juta dan sebagainya. Nah, jauh di usia 20, 30 tahun gitu ya, atau bahkan yang memang sudah usia senior, itu akan sangat mudah untuk kita meyakinkan, karena mereka sudah tahu akan seperti itu, "Oh iya orang tua gue begitu," dan sebagainya. Nah, itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang spesifik di bisnis teman-teman bisa jawab. Jadi Aspiragen bukan hanya menemani, teman-teman pemula yang mencari peluang bisnis, tapi juga teman-teman yang sudah punya bisnis, tapi mungkin income-nya belum rutin atau belum di sistem, belum aktivasi online, atau bahkan ya saat ini, ya hidup segan mati tak mau gitu ya, dijalankan kok kayak nggak ada semangatnya ya, karena selama ini yang kita cari profit. Nah jadi nggak ada burning desire dari dalam diri kita gitu. Nah itu yang akan dibedah, mulai dari why-nya gimana, langkah kerja how-nya gimana, kemudian kita tentukan misi-misi. Oke 1 juta pertama itu bisa dijangkau dengan seperti apa, menjangkau siapa, bazar di mana dan sebagainya, seperti itu. Apakah Kakak ya, Abang, Bapak, Ibu, ini salah satu di kategori yang kami sebutkan di sini, ya. Mungkin kita kurang bersemangat dalam bekerja atau berbisnis, atau mungkin ingin pindah karir, ingin cari peluang bisnis lain ya. Apapun itu teman-teman, bukan kita yang malas, bukan kita yang nggak bakat, bukan kita yang nggak punya rezeki. Kami percaya seperti juga Einstein ya, kalau teman-teman tahu ya, yang digadang-gadang the genius gitu ya, orang yang paling jenius sepanjang kehidupan kita saat ini, dia humbly bilang kalau, "Bukan saya yang jenius." Kalau teman-teman ikutin biografinya, Einstein itu hampir bisa dibilang pemalas, ketika dari kacamata seorang generalis, karena dia selalu keluar kelas dan sebagainya, dia keluar ke alam, dia fokus ke hal-hal yang menarik perhatiannya, terutama astronomi dan fisika, gitu. Jadi dia bilang, "Semua orang itu jenius, tapi banyak dari kita tuh jadi generalis atau bahkan kita punya bakat renang, kita itu sebenarnya sifatnya ikan, tapi orang menilai kita, kita nggak bisa manjat pohon." Lah ya gimana nggak dengan lingkungan seperti itu, kita menganggap diri kita itu tidak berdaya, nggak bisa apa-apa. Nah, ini tugas kita, bukan tugas orang lain, di mana kita perlu mengenali diri kita. Bukan hanya anak sekolahan nih yang mesti assess dirinya, tapi juga seperti yang tadi saya bilang, kebetulan azan, izin sebentar ya.
Oke, bismillah. Iya, jadi, ini seperti data tadi ya, 65% orang dari kita itu masih khawatir nih Bang, Kakak ya, kecuali mereka yang sudah punya sistem bisnis. Saya baru saja dicolek sama salah satu member, "Mbak, bisnis saya ini minyak jelantah," ada yang, eee, skalanya bisa di-scale up ke ekspor gitu ya. Tapi dia, minta diaktifasi online dulu, ini bagaimana tahapannya. Jadi luar biasa sekali, hasil bisnisnya offline atau onsite-nya itu di toko itu sudah bagus sekali, gitu ya. Alhamdulillah Allah juga izinkan saya ya, Bapak Ibu kalau tahu di grup saya beberapa kesempatan juga cerita bahwa usaha produsen distributor, basreng kami juga saat ini lagi mendapat kepercayaan dengan omset kurang lebih 3 miliar sebulan lah. Itu jadi alhamdulillah, eee, ya bersyukur sekali, tapi tentu ada fluktuasinya, ada 1 miliarnya, ada 1 sekiannya, hingga 3 miliar. Nah, bagaimana sih kita ini sebagai pribadi itu bisa punya visi, bisa punya peluang gitu ya, yang selaras dengan kekuatan dan potensi marketnya itu seperti apa langkahnya. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi, mmm kalau teman-teman tahu ya semua bisnis, contoh misalnya toko plastik gitu ya. Kalau teman-teman belanja satu kantong aja 50 ribu, 100 ribu itu cuman sekantong. Teman-teman bandingin sama tokonya, itu minimal 500 juta itu mesti terpajang. Nah, itu baru bisnis, teman-teman. Jadi ketika teman-teman bilang, "Saya mau punya bisnis," ya kita mesti tahu perbandingannya. Dagang kalau Dagang dan bisnis itu perbandingan dan, potensi income-nya itu seperti apa gitu ya. Kan enak kan kalau misalnya kita tahu gitu, oh bisnis tuh minimal modalnya 500 sampai 2 miliar gitu. Potensinya gimana? Potensinya ya 5 juta, 10 juta katakan sampai tidak terbatas. Nah kita dengan yang katakan modal 1 juta, modal 3 juta itu kemana dulu sih gitu kan. Naikin apa dulu? Oh naikin skill habit-nya, oh disiplinnya, oh apa. Nah itu diaspiragin, dibedah. Jadi kita nggak kayak orang gila gitu ya, atau bahkan bingung gitu, kok nggak ada income-nya. Kita bisa menghargai progres kecil kita, dan mau ngesot kek, mau jalan kaki kek, yang penting ujungnya tuh kelihatan gitu. Jadi setiap hari tuh rasanya tuh bertambah, ada tabungannya, tabungan, habit-nya, tabungan disiplinnya, kemudian, berapa banyak orang yang kita jangkau, target market ya, bukan yang seperti tadi ya, yang mortar semua orang kita tawarin. Tapi orang yang sesuai dengan target yang kita sudah tentukan itu, seberapa cepat sih kita jangkau 1.000 orang pertama, 10.000 orang pertama, seperti itu. Jadi kalau kita nggak ketokin rumahnya satu-satu, dari media sosial itu kita bisa sapa mereka, kurang lebih seperti itu. Nah, sayangnya banyak dari kita, makanya tadi datanya 65 sampai 90% orang gagal punya bisnis bersistem yang menghasilkan, bisnisnya jalan, owner-nya bisa jalan-jalan karena belum mencapai, titik milestone ya, kalau gamers tuh tahu tuh ya, apa ibaratnya, ya checkpoint ya, checkpoint-nya tuh buta gitu ya. Jadi kita cuma tahu, kita coba gagal dan sebagainya. Polarisasi, jadi oh saya bakat atau tidak, gagal atau tidak, tidak teman-teman. Bisnis itu kalau tidak dijalankan lebih dari 25 bulan atau 3 sampai 7 tahun, itu artinya bukan bisnis, itu namanya coba-coba dagang, gitu. Nah, terus daya tahan kita, modal kita tuh perlu berapa sih? Nah, itu yang akan dibahas sesuai dengan keunikan dan potensi dirinya teman-teman. Tentunya teman-teman yang di Bandung akan beda sama teman-teman yang di Kediri, gitu. Belum dengan karakter diri, belum, sosialnya, belum lingkungannya, belum teman-teman dengan etnis mungkin, Toraja atau, Chinese misalnya, peluangnya luar biasa berbeda gitu. Kita berbeda dan bagaimana kita bisa jadi magnet rezeki di bidang kita masing-masing. Nah, ini adalah pondasi belief yang aku titip, kebetulan ini, agama saya Islam, ya, jadi saya taruh ini menjadi keyakinan pribadi saya yang saya juga gaungkan di teman-teman, ya. Kita yang sering merasa di bawah, yang tadi ya, yuk
kita screenshot ini, jadikan ini pegangan, karena memang pebisnis itu cuma gagal di 2 hal, ya. Pebisnis itu gagalnya di belief atau keyakinan atau kepercayaan, yang kedua di habit harian. Nah, ini yang akan dibedah dan akan saya kasih PR sesuai dengan bisnis teman-teman masing-masing di grup eksklusif nantinya. Jadi, belief-nya apa, itu mesti ditulis kalau bisa ditempel di setiap rumah, setiap kali kita kerja, karena itu yang akan menjadi bara api semangat kita. Nah, pondasi dari semua keyakinan, itu seperti apa yang disampaikan di Islam seperti ini. Izin saya sampaikan dengan cepat, ya. Yang pertama, teman-teman, ketika setiap bangun pagi, setiap kita memulai itu kita mulai dengan humbleness atau kerendahan hati. Ini luar biasanya pedagang pebisnis. Jadi bagaimana kita itu berserah kepada energi, kepada power yang luar biasa. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Al-An'am disebutkan bahwa Allah bilang, ya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kita itu dari tanah loh, teman-teman. Ini kebetulan momennya Ramadan ya. Jadi izin ya, aku sampaikan ini isi hati dan kepala kami, ya. Jadi dengan kerendahan ini kita bisa jadi magnet rezeki yang luar biasa karena kita minta izinnya dari Yang Maha Kaya. Jadi bagaimana kita merasa sangat rendah, tapi nanti di akhir kita punya kemampuan mencipta. Jadi kita diciptakan dari tanah, ya, dan Allah mengetahui apa yang kita rahasiakan dan apa yang kita kerjakan. Nah, kemudian selain humbleness, kita punya keyakinan. Nah, ini tadi bagian dari belief itu. Punya keyakinan dan optimis. Ini menjawab teman-teman yang mager, malas, baper, pesimis akan masa depan. Ya, teman-teman, kebetulan Allah kasih pengalaman hidup saya juga dari sangat minus dan tanpa orang tua. Jadi saya untuk sekolah pun, saya tuh dapat bantuan dari tetangga. Jadi alhamdulillah sekali saya bisa terjaga, ya. Maaf ini rada sensitif buat saya sebenarnya, tapi 3 hal ini betul-betul jadi rock ya, jadi pondasi ya untuk kita selama kita punya jalurnya, kita bisa kerjakan itu setiap hari dan hasil itu tidak akan mengkhianati usaha kita, insya Allah, ya, yang itu nanti akan kita bedah di akhir. Nah, jadi optimismenya apa? Karena di surat Ad-Duha, Allah itu bilang, Allah tidak akan meninggalkan engkau dan tidak pernah membenci. Ini dikala Nabi Muhammad galau nih ya, kok udah lama ini nggak turun wahyu gitu ya. Akhirnya turunlah surat Ad-Duha ini dan Allah bilang, yang kemudian itu lebih baik darimu ya Allah. Teman-teman, nggak sedikit saya dengar teman-teman berputus asa. Aduh, di keluarga saya juga nggak sedikit gitu ya. Kenapa? Karena mereka nggak punya belief ini. Mereka nggak inget, mereka nggak strukturin itu di pikiran mereka. Akhirnya di keluar rumah udah kena hantam udah, gitu. Nah, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia kepadamu. Yakin teman-teman, hakul yakin. Sampai teman-teman puas. Nah, tapi kita nggak pernah mendefinisikan apa yang kita capai, apa sih sebenarnya diri kita ini, benefit apa yang kita bawa. Ya, nanti kita akan jawab bersama. Dan yang ketiga adalah nggak nggak semua dari kita, bahkan 80% tidak melakukan hal ini, tidak punya keinginan dan mencipta. Padahal Allah meniupkan ruhnya kepada kita. Aku ciptakan manusia memang dari tanah, tapi aku sempurnakan dan aku tiupkan ruhku kepadanya. Masya Allah. Ya semoga ini bisa jadi pegangan buat teman-teman juga, karena kita sudah terlahir jadi pemenang ya teman-teman. Aku belum bedah urusan energi dan frekuensi aja, semoga ini powernya bisa nyampe ke teman-teman yang sedang berjuang. Tapi jangan sampai kita berlari bukan di jalur rezeki kita, teman-teman. Oke ya. Nah, ini ada kuis sedikit buat teman-teman membantu mendefinisikan. Silakan di-screenshot ya, nanti bagi di grup biar teman-teman yang lain kebakar ya. Teman-teman bisa nggak jawab 3 hal ini ya? Yang pertama, apa sih, siapa sih sebenarnya identitas teman-teman? Seperti tadi saya bilang, saya bisnis coach, tapi bisnis coach yang bagaimana? Saya ulama gitu ya, saya seorang istri, tapi istri yang bagaimana? Saya pedagang
pedagang, ayam potong, tapi ayam potong yang organik misalnya. Apa sih identitas teman-teman ya? Kadang satu ya, hanya satu identitas ya. Karena kita mau fokus dulu nih, satu selesaikan sampai punya jalur, sampai punya habit rutin. Identitasnya seperti itu. Kemudian apa skill, pengalaman, dan keunggulan ya, value, benefit apa yang teman-teman punya sih, ya kan? Oh, gue kalau bikin sambel look, weh, gitu ya. Apapun tulis, tulis satu yang selaras dengan pertanyaan yang di atas, ya. Jadi bukan belang belentong ya, teman-teman. Coba, misalnya tadi transformation business coach gitu ya. Kemudian pengalamannya apa? Saya membantu karyawan senior prapensiun eh, punya aktivitas menghasilkan di masa pensiun. Siapa yang terbantu? Ya karyawan senior pernah pensiun. Akhirnya clear tuh. Oh, kalau gitu semua perusahaan di kota saya harus saya datengin. Apa iya harus saya ketok satu persatu? Lewat medsos saja mereka udah open kok, udah terbuka. Sehari saya ketok, saya sapa 10 akun, masa sih satu nggak ada yang senggol? Seperti itu. Oke, teman-teman aku tunggu ya buat dijawab ini, biar teman-teman makin pede lagi, makin jago jualan lagi. Mungkin di kesempatan lain nggak banyak yang menjawab, bertanya ini karena mereka cuma pikir kerja kerja kerja, jualan jualan jualan. Tapi kembali lagi di Aspiragen kita mau work life balance ya. Perkembangan pencapaian bisnis itu selaras dengan transformasi diri ya, dengan belief tadi, dengan kemampuan diri yang begitu unik dan bisa mencipta kebaikan di setiap bidang kita masing-masing ya. Jadi kita tidak bersaing dengan orang lain, tapi yuk kenali diri, temukan diri, biar jadi magnet rezeki. Lanjut teman-teman, nah ini saya hanya akan bilang ya, seperti tadi, belief dan habit itu secara sadar tidak sadar. Nah, kalau di grup umum saya akan bahas tentang belief system, tentang habit, tentang conscious, unconscious, tentang energi, itu untuk mengisi kita mau samakan persepsi dan pemikiran di situ. Jadi stay aja di grup itu untuk kita bisa diskusi, bahkan teman-teman bisa saling promosi di hari Jumat gitu ya. Nah, ini tuh lama banget ya, seringkali sampai usia 40 kita itu, unconscious atau tidak sadar, sebenarnya kita itu dipengaruhi sama lingkungan kita. Jadi seperti tadi contohnya toko ini ada kasih Kak, punya pengalaman kerupuk misalnya, atau toko plastik ya, hampir semua orang yang kita lihat, kok dia suksesnya cepet banget sih? Itu pola peniruan, teman-teman. Bisa ditanya, pasti dia punya role model atau bahkan dia mungkin mengabdi dulu, kerja dulu 2 tahun, terus nanti dia dibukain, toko gitu ya, dengan modal ya berapa? Nggak kurang 500 juta tuh nggak kurang. Minimal 100, 200 juta tuh ada. Setuju nggak Kak Sika nih yang salah satu, pengusaha ya, pebisnis yang aku kenal juga, seperti itu. Nah, ini mungkin aku nggak bahas sekarang, tapi teman-teman kita harus tahu ketika bisnis itu atau aktivitas harian kita itu, kita mulai dengan, "Aduh takut, aduh malu," ini bahaya sekali karena itu akan menghabiskan energi. Padahal untuk menjadi magnet rezeki, kita mesti hasilkan energi. Seperti teman-teman lihat saya ya, saya kasih energi terus. Kenapa? Karena basic saya adalah, eee sudah di joy dan enlightenment gitu ya. Saya ingin kasih buka pikiran teman-teman yang belum tahu, kalau bisnis itu beda loh sama dagang. Bisnis itu tidak dimulai dari produk jasa, tapi dari market survei atau kita melihat habit apa, seperti Aqua gitu ya. Aqua itu bukan, "Oh nih, kayaknya jual air bisa laku nih," bukan coba-coba begitu teman-teman. Om Bob Sadino misalnya. Om Bob Sadino itu bukan jualan telur sama ayam begitu aja, dia lihat tetangga-tetangga dia bule, susah dapat ayam, dia minta kerabatnya punya bibit, ayam dari Belanda, kurang lebih seperti itu. Jadi yang dilihat itu market-nya dulu, habit-nya dulu, kemudian kita kasih sampelnya, kita survei mereka. Berapa banyak look yang disurvei? 100 orang pertama, 1000 orang pertama, 10.000 orang pertama. Market tertarget teman-teman, nggak akan salah, nggak akan.
Tapi bedanya untuk mereka yang mulai dari produk atau jasa atau tidak memulai dari habit dan market, mereka akan bingung, ini kemana lagi? Nawarin ke orang yang terlalu beragam, akhirnya kena hantem, habis modal, salah ngasih sampel dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Sebentar izin. Ya, terputus teman-teman, nggak apa-apa sambil nunggu Coach Lucky. Jadi tadi pertanyaan yang diminta, ada 3 pertanyaan yang disampaikan tadi, bisa dijawab di grup WA aja. Tuh. Coach Lucky lanjut? Oh, sepertinya belum. Oke. Jadi tadi memang kita harus melihat belief dulu, kita harus yakin dulu kalau kita bisa menjalankan apa yang kita mau jalankan. Dimana kalau kita sendiri nggak yakin, gimana kita mau melakukan sesuatu yang harus kita jalankan. Keyakinannya dari mana? Nah, dari hal-hal yang tadi itu kita survei dulu, kita lihat dulu siapa pasar kita, terus harus seperti apa gitu ya teman-teman ya. Ini saya menggarisbawahi aja yang belum kenal, sekali lagi aku salam kenal, nama aku Uci, aku moderator di acara Zoom hari ini. Jadi kalau teman-teman mau ada yang pertanyaan, bisa di chat atau bisa juga menjawab pertanyaan yang tadi ada 3 pertanyaan yang Coach Luki sampaikan, dijawabnya di grup WA aja. Jadi nanti kita berkelanjutan di grup WA. Oke Coach Luki bisa mulai lagi. Thank you Teh. Iya, ini teman-teman buat terutama yang, mungkin baru kenal Aspiragen, baru kenal aku juga ya. Jadi teman-teman, ini kita nggak sadar, tapi ini yang sebenarnya kita lalui sepanjang masa berkarir kita usia 20 ke 55 ke 65. Itu apa sih? Sebenarnya tahapannya tuh ada begini, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau teman-teman cek ya, the richest man, the richest people ya saat ini ya, nggak hanya laki-laki kan ya, teman-teman googling, itu semua kan mereka pebisnis, pengusaha. Secara tidak sadar dan juga dengan omongan masyarakat ya, maksudnya jadi karyawan mah nggak bisa kaya gitu ya, istilahnya kan kaya gitu ya. Tapi orang-orang pikirnya kaya itu mungkin tampilan, padahal kalau kita lihat orang-orang yang beneran kaya itu, mereka sudah lepas dari entitlement, dari brand, dari apapun itu. Gitu ya. Jadi kalau ditarik lagi ke, agama spiritual gitu ya, karena saya juga bantu teman-teman untuk emotional, freedom release juga gitu ya. Kayaknya itu definisinya apa? Sudah sangat berlimpah sehingga sebenarnya tidak membutuhkan apa-apa, seperti Yang Maha Kuasa. Begitu kayanya sehingga ya emang kita makan bisa seberapa sih, akhirnya dampak baiknya itu bisa lebih banyak lagi. Itu levelnya investor ya, atau pebisnis yang kita lihat tadi richest man, people gitu ya, yang tentunya aset lebih besar dari hutangnya. Ketika orang kita lihat tapi banyak hutangnya, itu ya kita nggak perlu jadikan benchmark lah ya. Tapi intinya sebelum kita punya sistem bisnis teman-teman, kita cek dulu yuk apakah kita punya disiplinnya. Karena kembali lagi, banyak dari kita kena penyakit males banget nih ya, bukan karena kita emang bakatnya males, karena ya itu tadi, nggak punya belief sama habit-nya. Belief dan habit-nya itu salah, selama ini belief-nya, saya nggak bakat, saya nggak bisa, nggak berpengalaman. Padahal kalau dimatiin itu ya, eee statement yang negatif tadi, terus kita ubah, oke, saya mau punya bisnis yang bersistem, saya mau jadi orang kaya, saya, mau punya bisnis yang menghasilkan, ada atau tidaknya saya, gitu ya, bahkan bisa teruskan sama anak cucu saya, itu apa PR-nya? PR-nya adalah kita mesti punya disiplin, mesti punya habit, selayaknya karyawan yang waktunya dibayar, ya, kita mesti tahu kapan jam kerja kita kerjanya kemana, kita nawarin ke siapa yang berdaya beli, gitu ya. Dan kita punya skill khusus. Seperti anak-anak saya aja, dia udah les apa gitu ya, mereka langsung bikin kelas gitu ya. Jadi misalnya gimnastik, ya udah dia langsung, bikin kelas. Kelasnya ngajar siapa nih gitu ya. Mau ngajar teman-teman, adik kelas atau apa. Oh saya bikin yang unik, karena salah satu unsur, bisnis yang bisa lebih stand out itu adalah keunikan. Jadi dia ngajar nenek-nenek manula, ngajar senam air, gitu. Jadi bagaimana kita
punya disiplin aktivitasnya apa, skill-nya apa, itu juga nanti ditulis, kemudian bikin deh jalur sistemnya, mulai dari kontennya, mengenalkannya, landing page-nya, hingga menyapa si target market tadi. Itu, menawarkan sebenarnya value apa ya yang tadi pertanyaannya? Yang di sini saya, minta teman-teman ya, value apa yang kita punya, bener nggak gitu ya, "Nek, nenek suka pegel nggak sih kalau duduk kelamaan?" Atau, "Udah nggak bisa duduk di bawah ya?" Gitu, "Yuk senam bareng aku," seperti itu. Nanti copywriting-nya, akan seperti itu, tapi keunikan itu hanya teman-teman yang bisa jawab, gitu. Nanti, kami ya akan bantu untuk rangkai itu jadi copywriting yang, menarik pelanggan. Nah, ini yang tadi disebut sama Teh Uci cara lama sama cara cepat ya. Teman-teman, kalau kita mikirnya masih nyari produk dan jasa, itu modalnya itu nggak kurang, sulit lah kalau misalnya kita mau mengharapkan income 5, 10 juta ya. Kecuali teman-teman, mau gitu ya, mau gerobakan gitu ya, jual pecel lele, jual apa, itu omsetnya luar biasa loh. Saya juga alhamdulillah ada pengalaman jual di kampus, ya dengan modal 50, 70 juta, income-nya kurang lebih satu outlet adalah sekitar 5, 8 juta. Nah, tapi tantangannya beda lagi ya. Nanti kalau misalnya libur, tutup, terus karyawan berganti, intinya itu tantangan di setiap bisnis itu akan sangat mudah ketika kita betul-betul berjalan di jalur rezeki kita. Setuju nggak sih? Buat teman-teman yang udah bolak-balik gagal bisnis nih ya, alhamdulillah saya juga minimal 20 usaha udah pernah gitu ya, sebelum saya ketemu formula ini. Yang ternyata memang kekuatan saya itu ada di impian, ada di komunitas, ada di pendampingan. Akhirnya memang dari 2008 itu memang saya sudah menjadi financial planner, sudah menjadi konsultan, audit gitu ya. Nah, kenapa itu saya tinggalin? Kenapa saya ikut orang-orang, mesti masuk asuransi, mesti masuk MLM, mesti masuk ke kuliner, meskipun saya punya resep yang alhamdulillah diterima, tapi mungkin driver-nya bukan di saya, gitu. Jadi ketika saya mau besarkan itu sebagai bisnis, tapi itu tidak selaras dengan diri saya, effort-nya akan lelah sekali. Seperti itu. Jadi tidak saya tinggalkan, kelak akan bisa sampai sekarang pun alhamdulillah ya, terutama yang premium kebab gitu ya hasilnya. Tapi ternyata memang saya itu keunggulannya ada di, pengelolaan komunitas, di duplikasi sistem dan sebagainya, seperti itu. Nah, cara cepat ini semua dari kita bisa mulai dengan modal yang relatif, minim ya, modalnya kuota internet ya, nggak perlu jualan dulu, tapi bangun target market-nya dulu ya, seperti cara influencer zaman sekarang. Makanya tadi saya bilang bermodal skill, pengalaman, dan career capital itu yang akan dibedah. Pengen tahu nggak sih gitu loh, teman-teman tuh berpotensi semua dari kita itu influencers di bidang kita masing-masing. Tapi banyak yang nggak pernah membedah. Nah, makanya kami undang teman-teman untuk tahu potensi diri, kenali diri teman-teman sehingga bisa jadi magnet rezeki di bidang teman-teman sehingga nggak mudah dibandingkan dengan yang lain, gitu ya. Jadi yang tadinya harus stok produk atau jasa, ini kita stok followers, stok kenalan, stok database calon pelanggan dengan apa? Dengan market survei. Kerjanya berapa lama sih? Ini makanya aku bilang nih, saya keliling dari kantor ke kantor, jadi mereka in-house training ya, karena mereka di weekend atau setiap hari ya, mungkin teman-teman nggak tahu ya, olahraga aja tuh sebenarnya kita minimal 3 sampai 5 kali loh seminggu. Nggak banyak kan dari kita lakukan. Itu kenapa di masa tua kita pasti kewalahan. Nah, habit-habit seperti ini, dalam hal ini ya, kami fokus di habit untuk bangun bisnis ya, sehingga pensiun bisa lebih nyaman. Itu memang harus dibangun setidaknya 1, 2 jam sehari. Itu tidak akan berat ketika teman-teman tahu, teman-teman pengen pensiun nyaman, insya Allah. Ini ada sedikit sampel, mungkin ada banyak ya teman-teman juga beberapa kesempatan aku share gitu ya. Ini kenapa tadi kita bilang cara baru, karena bermodal WhatsApp aja, orang bisa transaksi dan hasilkan income luar biasa, gitu ya. Jadi kalau teman-teman belum pernah jualan, ya nggak usah muluk-muluk ya, 10.000 pertama dulu produknya, atau 100.000 pertama, 1 juta pertama, 10 juta pertama, hingga nanti 10 M-nya bagaimana, gitu.
tapi nggak pernah akan ada 10M kalau kita nggak tahu jalurnya tuh lewat mana. Yang ada bisa jadi kita jalan di tempat gitu selama ini dan berpasrah dengan nasib. Nauzubillah ya, teman-teman, semoga kita bisa sama-sama saling support, action bareng-bareng ya, saling bakar dan, unik gitu ya, dengan keunikan masing-masing jadi magnet rezeki. Di sini ada ada Mbak Atun nggak ya? Tadi kayaknya heboh banget pengen join. Wah, sayang banget nggak join. Jadi Mbak Atun itu Bahkan nggak ada. salah satu rekan kita ya, coaching lama, setiap beberapa usulan rekomendasi aku dia selalu pelajari, sampai sekarang udah jadi tiktokers ya, meskipun belum rapih tapi luar biasa semangatnya. Nah, itu tinggal dibikinin funnel online-nya sampai ke produk gratis sehingga dia bisa jadi, konsultan TKW. Kebetulan dia TKW di Malaysia, bisa just tip barang-barang Malaysia juga, tapi, masih serabutan tuh, masih berantakan. Jadi nanti tinggal dirapihin, kalau memang itu selaras dengan misi dan tujuan dia ya, pulang kampung udah jadi pebisnis, nanti insya Allah kami akan bantu dan dia senang banget sih, senang banget dia ditemenin sama Aspiragen. Nah, ini multi income yang mungkin teman-teman belum tahu ya, bukan cuma sekedar produk atau jasa, tapi kita bisa jual produk digital atau pengalaman kita, ya, kita bisa jualin produk-produk orang, kita bisa bikin event webinar seperti ini berbayar, ya, mungkin melibatkan beberapa pembicara lain yang lebih dikenal di masyarakat. Karena meskipun saya punya pengalaman hasilkan income ratusan juta, tapi ketika teman-teman kan belum kenal ya sama saya. Siapa sih gitu ya? Apa iya benar gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Tapi tugas saya adalah, bagian saya, semangat saya adalah membagikan seperti ini. Gitu. Saya jemput rezeki saya. Jadi bagaimana teman-teman, eee, terdampak atau melihat, "Oke kalau gitu saya mau duplikasi sistemnya Luki," itu udah, haknya Allah gitu ya. Tapi kita jemput rezeki kita, kita sistemin, bagi yang tertarik bisa langsung execute, bisa langsung join. Nah, saya skip cepet aja, ini contohnya influencer, saya mau tanya jawab sama teman-teman terutama yang udah punya bisnis. Intinya cara baru tentunya akan melibatkan media sosial yang gratis sehingga kita bisa menjangkau, puluhan ribu, ratusan ribu, potensial pelanggan. Nah, jadi kita akan konten bareng nih teman-teman ya, konten bareng. Karena siapalah mereka ini yang kita tidak kenal sebelumnya, tapi mereka sudah hasilkan puluhan juta. Kemana aja kita, ya kan? Pasti ya terus mau ngomong apa, mau apa, dan sebagainya. Itu kenapa ada Aspiragen, sehingga skripnya sudah disiapkan, bermodal kuota dan handphone aja teman-teman udah bisa jangkau pelanggan online. Ya, karena kalau kita nungguin tabungan, ya buat kita punya passive income 5 juta sebulan atau 60 juta setahun, naruh di deposito tuh minimal kita mesti siapin 1,5 sampai 2 miliar. Kapan kekumpulnya? Kapan kekumpulnya? Coba ya, udah keburu tua gitu kan. Nah, makanya semua orang tertarik dari bisnis tuh dengan modal mungkin kurang dari 100 juta tuh bisa hasilkan apa sih? Nah, itu dia action-nya nanti kita bedah sama-sama. Oke. Nah, ini aku stop share dulu ya. Jadi ini teman-teman bisa download yang aku share di grup. Oke. Nah, jadi ini ada checklist ya. Kelihatan nggak Teh? Ya. Nah, ini dia 10 hal yang tidak dijawab, tidak disiapin sama mereka yang coba-coba ya. Ada kemarin orang, "Aduh ini bulan Ramadan aku mau jual teh nih, tempatnya di sini, biayanya segini." Aduh aku udah tinggal senyum-senyum aja. Kalau emang pengen pengen apa ya, pengen berbisnis gaya harap-harap cemas gitu ya, tergantung siapa yang datang aja ya silahkan. Tapi itu udah cara lama yang capek banget, yang waktunya lama banget, yang bisa kena hantem karena ya kena panas hujan badai gitu ya. Cara barunya gimana? Cara cepatnya gimana? Cara cepatnya adalah kita kumpulin dulu pelanggannya, kita sapa mereka dulu online. Kita rapihkan, skill, knowledge, dan solusi kita itu, online gitu. Nanti jadi kalaupun ada barangnya kita bisa kirim, kalaupun mungkin perlu konsultasi seperti untuk properti, bahkan MLM dan asuransi, itu kita bisa, datengin atau kita kumpulin lagi ke event Zoom atau, event offline. Tapi 10 hal ini mesti dijawab. Apa sih 10 hal? Ya, kita go through satu-satu Teh ya.
Yang pertama self concept tadi ya. Self concept tadi itu bukan cap cip cup saya siapa lagi, tapi seperti ini. Jadi ada tes yang teman-teman bisa ikutin ya. Sebenarnya teman-teman tuh kekuatannya tuh ada di mana sih ya. Teman-teman melihat dunia itu seperti apa, terus emosi dan energi teman-teman itu di-drive oleh kegiatan apa, kemudian kecerdasan teman-teman itu apakah dari alam, apakah ketika ketemu orang, ketika apa dan sebagainya. Jadi profesi atau bisnisnya apa sih yang paling relate dengan dirinya teman-teman. Jadi ada, tes yang sederhana, murah meriah Teh, ada juga yang kompleks Teh. Gitu. Jadi teman-teman bisa ambil yang mana aja. Tapi ini buat mereka yang masih bengong-bingung ya. Kalau yang, ini pokoknya saya udah punya bisnisnya ini, tadi minyak jelantah, bisnis keluarga, profitable lah. Nggak apa-apa. Artinya itu sudah bisa didefinisikan, self concept-nya silakan dijawab. Kemudian bikin bisnis model canvas-nya, ya, jawab semua, mulai dari suppliernya siapa, bagaimana menjangkau pelanggannya, dan sebagainya. Kurang lebih ada 9 pertanyaan di bisnis model Canvas ini. Kemudian action plan-nya bagaimana, itu nanti ada form-nya juga ya. Targetnya apa, kemudian misinya apa, ngerjainnya gimana. Kemudian value proposition atau produk jasa solusi kita ini sebenarnya itu mensolusikan keinginan atau ketakutan dari pelanggan apa sih gitu ya. Saya jual premium kebab. Kenapa? Karena kebab di luar sana sausnya pakai pewarna ya, nggak organik. Terus dagingnya juga daging olahan ya dengan MSG dan sebagainya. Jadi value proposition-nya tuh apa? Kita tuh kasih solusi ke siapa? Ini ada formnya juga. Nah, ini dia yang tadi saya bilang, bikin market survey atau target market profiling yang paling mampu bayar sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita pengen punya income 10 juta sebulan. Seperti tadi anak saya misalnya yoga teacher. Ini mau garap anak sekolahan, mau garap orang kantoran, atau manula nih yang nggak pernah kegarap gitu. Yang mana yang paling nyaman dengan keunikan diri dan mudah dijangkau dengan dirinya gitu. Kemudian copywriting-nya itu nyapa target market-nya itu seperti apa. Kemudian bikin landing page ya seperti ini yang menjelaskan tentang bisnis kita, sehingga bikin lead magnet atau pancingan gratis sehingga orang-orang mendaftarkan dirinya, sehingga kita bisa sapa lewat WhatsApp dan email dengan dekat ya. Seperti ini ya, kalau teman-teman lihat ya, ada ratusan dan ribuan orang ya sudah terjangkau oleh saya, disapa secara langsung oleh Aspiragen gitu ya. Ini semua bisnis perlu lakukan ini. Inilah yang disebut dengan bisnis blueprint atau funneling ya kalau sederhananya. Jalur penghasilannya tuh dari berapa, dari apa aja sih yang 8 income tadi. Kemudian sales script-nya dan jualannya tuh alurnya kayak gimana. Kemudian tentunya digital content stock-nya gimana. Bikin kita bareng-bareng, upload bareng-bareng. Kemudian kalau perlu digital marketing atau paid traffic atau iklan berbayarnya itu seperti apa. Begitu. Nah, jadi ini ada 10 hal yang tidak dilakukan mereka yang gagal. Mohon maaf. Mereka yang tidak bertahan, mereka yang bengong bingung saat jualan. Gitu Teh. Nah ini bisa di-download nih Teh, ada di grup aku udah taruh formnya, teman-teman bisa coret-coret sendiri, bisa secara mandiri jawab Teh. Atau nanti kita ada kelas bimbingan nih Teh. Oh iya, ada kelas khusus ya Iya, katanya coach ya. Kalau iya. yang di grup ini special price Mm-mm. nih sebenarnya. Bukan price ya, investasi nih sebenarnya. Kita Iya, nggak bisa iya, bilang iya. harga Nah sih. ini kita ada kelas khusus sambil kita buka tanya jawab aja Teh. Jadi Iya dari boleh. 10 hal tadi gitu ya, buat teman-teman terutama yang udah jualan, udah lagi on demand gitu ya, lagi benar-benar mau capai target, minimal 3 hal ini mesti bikin, yaitu target market profiling, copywriting-nya gimana, kemudian sales landing page-nya, sehingga punya habit nanti dibantu juga belief sama habit hariannya tuh idealnya kayak gimana. Makanya grup pendampingan eksklusif ini 2 kali Zoom dan
plus 21 hari habit building di grup khusus. Nah, ini cukup 10% aja Teh ya, yang harusnya 399.000 cukup dengan ya 2.000 per hari lah ya, 2.000 per hari Hmm. teman-teman udah dapetin fasilitas, rapihin lagi bisnisnya biar pede, jago jualan, jadi magnet rezeki. Gitu Teh Uci, kita buka tanya Amin. jawab yuk. Oke, good. Amin. Ini cuma 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 10% loh, Ya, 399.000 khusus untuk hari ini aja 399. karena ini nanti tanggal Hmm. 23 udah mulai. Oke, 23 sampai 24 Maret ya, Coach ya. Oke, untuk teman-teman di sini yang mungkin ada pertanyaan dari 10 hal yang menghambat tadi, monggo boleh ditanyakan di sini. Tapi tadi 3 pertanyaan yang sebelumnya bisa dijawab di grup ya, Coach ya. Tadi ada 3 pertanyaan di sebelumnya ya. Ada di chat ya? Oh, 3 Ada, pertanyaan buat teman-teman jawab, iya, yes. iya. Nanti jawabnya di grup ya. Mhm. Oke, jadi teman-teman yang tadi udah menyimak Coach Lucky sampaikan, mungkin ada 10 hal yang menghambat tadi. Boleh ditanyain biar kita bisa diskusi nih, kira-kira apa yang jadi hambatan dan kita bisa coba untuk mencari solusinya. Teman-teman mau pertanyaannya di chat atau mau open kamera untuk bisa bertanya, monggo. Oke, ini ada produksi kupluk Alhamdulillah dibangunin mertua gedungnya. Wow, keren banget mertuanya. Alhamdulillah. Keluar modal awal mesin dan bahan baku 100 juta ya. Wah, keren memang nih ya. Ini beruntung sekali nih Kak Sika mendapatkan mertua yang luar biasa pengertian untuk dalam hal Mhm. bisnis ya. Nah, ini Teh, Hambatannya apa Kak Sika nih? Hmm? ini yang tadi aku bilang ya, biar kita pemula itu teman-teman yang baru memulai itu tidak berkecil hati atau Ya, melihat, "Kok mereka cepet banget, kok mereka bisa?" Teman-teman, yang ya. mereka punya itu yang tadi loh, yang mereka punya itu belief sama habit belum tentu dimulai dari mereka. Jadi ini sudah Mm-mm. turun-temurun, sudah diduplikasi, ya seperti tadi Mm-mm. saya bilang, kenapa sih saya mesti bilang kok hidup saya dari minus gitu ya? Karena kita mesti tahu diri gitu loh. Kalau emang kita Mm-mm. mau kaya, kita dari minus, belum kuadran 1, apa sih PR-nya? Kerjain teman-teman, Mm. nyampe kok gitu loh. Don't give up ya. Paling Kita nggak tadi ada di mampukan, surat yes, Tuhan kita tadi ya. mampukan diri kita. Misalnya saya ya, kalau saya udah tahu rumus ini dari awal, saya nggak lari Teh dari financial planner Teh. Ngapain saya ke kuliner, ngapain ke yang lain gitu loh, ngapain ke fashion. Rezeki saya If kan kita nggak pernah tahu kan, ya ternyata lillahi ta'ala, memang jalan lillahi hidupnya ta'ala. harus gitu. Insya Allah, makin lama makin jarang yang mau panas-panasan. Nah itu dia. Jadi ketika Iya, diduplikasi mungkin bisa gitu ya, 1 tambah 1 memang sama dengan 2, tapi bicara rasa, bicara rezeki ya, Teh Mbak Sika, beda lagi ya. Ini Mbak Sika sebenarnya kekuatannya juga dan pengalamannya bukan hanya di tailor loh, ya, ada pengalaman di pendampingan anak juga, luar biasa. Nah, jadi nanti ketika di-assess, ya kita pernah waktu itu pakai assessment sederhana, ini juga Aspiragen juga siap support teman-teman untuk assess diri yang versi minimalis, versi murah meriah cihuy, sama yang versi betul. eksklusif lengkap dengan, Mahira Consulting gitu. Jadi bisa bisa lebih lengkap lagi. Ini ada pertanyaan dari Kak Alfi, Teh. Kalvi ya, coba coach saya ingin bertanya, tolong jelaskan tentang aspiragen lebih lanjut. Saya newbie di sini dan pingin belajar lebih. Wah ini kayaknya bakalan panjang nih kalau menjelaskan tentang aspiragen. Ini kita mau Ya. 1 jam atau mau lanjut nih coach? Ini Ini sudah kebetulan 30 aku menit. perlu nemenin anak ke rumah sakit juga, teman-teman. Kita lanjut di grup, tapi aku titip Boleh. ini aja ya, aku buka khusus buat mungkin 10 orang pertama gitu ya. Kita buka yuk, kita buktikan bahwa kita mampu, kita bisa, semua bisa jadi magnet rezeki. Bukan cuman mereka Amin. yang punya harta waris gitu Teh ya. Nah, Yes. ini aku mau share dulu eh, Aspiragen ya, jawab Kak Alfi ya. Jadi Mm-mm. aspiragen itu memang saya siapkan untuk kita diskusi, bukan cuma diskusi bisnis atau kerja, tapi ternyata itu memang mesti selaras dengan diri, pengenalan diri itu, Kak. Jadi makanya, sorry. Jadi makanya di sini tadi saya bilang ya, ini bisnis teman-teman nanti juga akan begini. Teman-teman mesti clear sekali masalah apa yang teman-teman mau solusikan.
Nah, Aspiragen ingin mensolusikan teman-teman pemula bisnis yang kena hantem, malu, takut jualan gitu ya, udah masuk usia pensiun yang dicari MLM atau asuransi karena tergiur hasil instan ya, it itu bukan diri teman-teman gitu loh. Mungkin ngerasa, "Aku introvert tapi pengen duit cepet," gitu kan. Wah, itu bahaya banget gitu ya. Jangan tunggu seperti itu karena bisnis perlu waktu 3 sampai 7 tahun, bisa lebih cepat ya. Tapi tentunya kembali lagi ke tadi materi awal, belief sama habit-nya itu udah mesti disiplin banget gitu loh. Itu mesti menjangkau sehari itu berapa calon pelanggan dan sebagainya, seperti itu. Nah, Aspiragen sendiri komitmennya adalah mendampingi pemula bisnis yang masih bingung, cemas, bahkan bingung langkah lah gitu ya. Karena kami percaya semua orang bisa jadi pebisnis ketika mereka tahu langkah kerjanya tuh apa. Yang selama ini kan cuman berupa motivasi, kadang mereka kasih saran, motivator kasih saran tuh kita nggak bisa praktekin tuh kenapa? Ya karena mereka ngomong pengalaman mereka gitu loh. Ketika ditaruh di kita itu bukan obat untuk segala penyakit. Makanya solusinya apa? Kenali diri teman-teman, assess diri teman-teman ya, dengan yang, minimalis bisa, dengan yang, saya biasanya assess anak-anak itu sekitar 1,5 juta ya, tapi untuk teman-teman pebisnis ini nanti ada paket yang nggak nyampe separohnya itu, teman-teman bisa assess diri teman-teman itu bisa jadi pebisnis apa, spesifik untuk pebisnis soalnya. Nah, kemudian bangun belief system dan habit kerja hariannya itu seperti apa, karena kita mau jadi magnet rezeki, mau narik rezeki di bidang kita, bukan kita berlari-lari di bukan jalur rezeki kita, gitu. Jadi karena tadi sudah mengenal diri, "Oh, saya ini atlet renang," ya udah berenang aja, ngapain manjat pohon, ngapain jualan properti, gitu kan. Kenapa itu teman-teman nggak bisa jual properti? Jadi bukan produk atau jasanya. Jangan kebanyakan jajan, tapi investasi di diri teman-teman dulu, bertransformasi dulu sehingga clear, "Oh ternyata jalur rezeki saya tuh di sini," gitu ya. Teman-teman yang mungkin senang bercerita kayak anak saya juga gitu ya. Nah dia bisa banyak sekali gitu ya, bukan cuman jadi Corpsec gitu ya, dari sekarang dia udah bisa jadi, ambassador gitu ya, menjelaskan tentang Indonesia ke, warga ekspat misalnya dan sebagainya. Jadi, pensiunan misalnya, bukan cuman MLM asuransi aja, ternyata dia memang punya punya bakat di pertanian gitu ya, atau di, perikanan, selama ini kalau megang ikan kok, berkembang biak gitu ya. Bisa mulai dengan mungkin peternakan lele yang kecil-kecilan dan sebagainya. Nah nanti, cost dan benefit-nya diukur gitu ya. Oke kalau gitu ini bisa hasilkan 1 juta, untuk 10 jutanya berapa dan bagaimana. Tapi itu harus di, belief, habit, dan jalur rezekinya teman-teman. Bukan lihat tren produk jasa di luar sana tuh apa, gitu. Jadi itu nanti dibedah, ada form-formnya di Aspiragen ya. Tentunya itu pendampingan eksklusif, kalau pendampingan yang umum, yang di grup, tentu tidak bisa sedetail keunikan dan keunggulan teman, gitu. Itu Teh. Oke, jadi kalau mau tahu lebih detail ada pendampingan khusus tadi yang kelasnya cuma 39.000 khusus untuk teman-teman yang ada di grup ini dan hanya untuk 10 orang pertama ya Coach Lucky ya. Oke, jadi untuk semuanya Coach Lucky suaranya hilang. Apa namanya, kita harus believe dulu, kita harus yakin dulu apa yang harus kita lakukan. Nah, nanti akan digali lebih lebih dalam lagi. Kira-kira jadi nggak ikut-ikutan judulnya. Apa bisnis yang mau kita jalanin, bagaimana step-stepnya, habitnya seperti apa yang harus kita lakukan, semuanya akan dilakukan detail dan ada form-formnya ya, Coach Ya, Lucky ya. ya. Jadi ini 3 Baru dari baru 10 nongol nih Teh. yang diomongin nih Coach Lucky nih. Halo, yang dari Mbak Atun Malaysia. akhirnya gabung. Kita mau selesai Mbak Atun nongol. Nah kan, Mbak Mbak Atun kita Atun langsung gitu tuh, Mbak Atun tuh udah pokoknya siap belajar, siap praktek Mbak Atun soalnya pengen iya, pulang kampung jadi keren. pebisnis. Bismillah ya Allah, semoga bersama Aspiragen Mbak Atun makin rapih konten-kontennya, teman-temannya juga makin Amin. fokus itu Banyak ya, ya, calon-calon networking juga TKW makin ada dan ya. orang yang mau jasa titip, mau dapat, barang-barang dari Malaysia, mantap. Iya. Oke. Jadi kita ini udah kelewat nih. Coach Lucky mau ke hospital juga.
Iya, Jadi ya. Ini kita lanjutkan mungkin di grup. ada yang mau bertanya lagi juga, Mbak Atun, nggak Oke, apa-apa teh, satu dikasih dua satu lagi teh. dua pertanyaan nih. Mbak Hmm. Atun itu masih di mute. Kalau mau tanya boleh di unmute dulu suaranya. Oke, Loh, terima kasih. Selamat sore semuanya teman-teman ya. sorry Mbak Saya Atun. sudah sama Teh Uci sama Mbak Luki, saya mohon dibimbing. Iya, Biar saya pengen seperti mereka lah, bukan keren loh, pengen. keren loh, Mbak Atun. Iya, Mbak Atun nih udah Itu siap saja. banget, udah rame banget, japri aku juga. Ini udah bener belum? Ini udah bener belum? Oke Mbak Atun, nanti kita di grup khusus biar Mbak Atun TikToknya makin lancar lagi dan kontennya itu makin fokus, jadi rapi sehingga ini mau difokuskan di mana nih? Mau difokuskan di Just Tip atau mau di TKW? Mana yang kira-kira lebih prospek dan first thing first nih. bisa lebih Oh, semangat audiensnya gitu jadi kan? pilih di antara satu itu niche itu ya. Iya, iya. Iya. Ya, sebenarnya Tapi nanti niche saya sudah TKW seperti apa Mbak terusan? TKW itu kan misalnya gini, berarti kan dari kampung Mbak Atun toh, dari kampung Mbak Atun Mm-mm, atau orang Indonesia yang pengen ke Malaysia toh, mm-mm. itu nanti kena just tip-nya Mbak. Orang Oh, Jadi tetap Jadi kayak nyambung ya. Atun tukang sayur jadi TKW itu nanti akal-akalan namanya gimana? Apakah di deskripsi nanti dirapihin? Tapi konteksnya adalah Mbak Atun tetap membawa story perjuangan Mbak Atun sampai jadi TKW di Malaysia. Nah, tapi oh, oh. kontennya jangan sembarang nge-repost atau iya terlalu meluas. Jadi kita nanti 100 konten pertama itu fokus nanti tak kasih judulnya. Nanti kita pakai AI itu Mbak Tun pokoknya misalnya gini. eh, Kan udah pernah ya kemarin itu sebenarnya perjalanan apa perjuangan sebelum ngumpulin modal jadi TKW Mm-mm. dan sebagainya. Kan ada beberapa contoh-contoh ya. Sekarang itu ada istilahnya influencer WHV, Working Holiday Visa. Jadi orang-orang Indonesia yang di Australia, di luar negeri, di Thailand Oh, itu itu just yang Australia itu saya tahu juga itu. nggak apa-apa. Ah, Jadi saya Mbak ndak Atun nanti ndak mesti nyambung mesti itu. menentukan Mergo sebenarnya itu. role modelnya Mbak Atun siapa. Role model Mbak Atun itu sudah bukan lagi saya atau Denny Santoso. Role model Mbak Atun harus yang sama di bidang Mbak Atun. Jadi Mm-mm. nanti evaluasinya mana nih Mbak Atun kontennya kayak kayak si Mas ini gitu. Jadi Mbak Atun udah tinggal mimicking Betul. role model itu dan kita evaluasi kontennya menjawab pertanyaan audiens nggak. Terus kalau jasa titip tuh apa? Mbak Atun datang ke pasar, wih ini loh teman-teman di Malaysia tuh kuenya beda, segede-gede gini kan gitu. Udah, cuman konten 1 menit 1 menit aja, tapi dikoleksi 100 pertama, tambah lagi 100 pertama gitu. Konsisten ya, coach maksudnya. Ya, jadi di stok bukan Iya. kalau seingetnya aja. Nah, makanya kita sama-sama biar saling semangat. Bisa sih nanti dijadwal, tapi kita Mau pakai tanya jadwal. satu Mbak. Mau Ya. tanya satu Mbak. Mm-mm. Itu apa harus membuat akun baru untuk Just Tip itu atau jadi satu aja enggak apa-apa? Ya, jadi satu aja Mbak Tuh. Nanti dia modelnya nanti kan kayak dulu kemarin di Tribelio itu ya. Jadi kayak inilah. Nanti dibikin landing page-nya ada beberapa hal gitu. Dibikin landing page-nya seperti ini kan. Jadi nanti ada bisa dijelasin di sini, halo kenalkan aku Atun, kenapa story-nya pendek, kemudian Mm-mm. ada cerita-cerita atau tips-tips gratisnya apa, kemudian nanti ini sebelum kan nggak harus jadi affiliate Shopee atau Tokopedia ya, jadi nanti diarahin kalau jasa titip ada produk-produknya apa gitu ya. Misalnya Mbak Tun tiap hari Sabtu mau ke pasar ini produknya ini, tunggu nih aku yo gitu kan. Ah, Join ya Pakai bahasa nanti aku khasnya dia live ya. shopping kan gitu. oke, nanti saya catat kasih arahan saja di dalam WhatsApp boleh ya?
Iya dong. Ya. kapan-kapan. Nanti Terus kita saya kumpul di grup bilang khusus. transfernya kapan biar Mm-mm. anak saya nanti transfer. Insya Allah, insya Keren. Allah. Mm-mm. Coach Lucky Ya. ada satu pertanyaan terakhir ya. Ya. Ini Coach Lucky tipe konten yang from zero to hero kan work banget tuh buat jaring reseller. Tapi kalau kita belum jadi hero itu gimana Coach? Ya, kuncinya Dari sih Mbak Tika. insya Allah. Kuncinya sih selalu di konsistensi kasih Kak ya. Tentu Konsistensi. konsistensi ya. Satu hari itu kalau tidak bisa 3 ya minimal 1. Satu hari 1, kemudian kita aktivitas untuk komen dan DM-nya seperti apa gitu. Jadi nggak akan makan waktu lama dan ada strateginya, apalagi Kasika udah ada tim kan seperti itu ya udah biasa juga. Jadi yang paling penting sih di konsistensi dan temanya itu memang menjawab seperti yang ada di form kita ini sih. Jadi bukan cuman bicara jualan atau produk terbarunya apa, band apa namanya produk ini keren bagaimana, tapi sebenarnya keingintahuan mereka itu yang kita jawab. Ini bahannya bagaimana misalnya ya untuk tailor ya. Bahannya gimana, belanjanya gimana, bedanya kancing ini dan itu lebih menarik dan mengundang interaksi dibanding misalnya kita ada produk baru nih. Ini apa namanya dipakai sama si ini nih gitu ya. Atau mungkin bisa yang mengundang interaksi lah yang kira-kira mungkin di award atau tren fashion di luar negeri di Eropa atau apa terus di remake gitu kan. Jadi kalau aku sih ya alhamdulillah ya karena memang konten itu jadi penarik magnet gitu ya. Tapi ketika kita sudah siapkan jalurnya, orang mampir dan dari yang tadinya cuma lihat komen itu mereka langsung mampir ke landing page kita itu udah langsung diarahkan gitu. Udah langsung ketarik sih insya Allah rezekinya. Dan kebetulan sini itu Mbak, samping sebelah saya itu kedai roti cane kan terkenal di Malaysia dan apa nasi lemaknya. Siapa tahu nanti saya boleh berani datang, saya pun kenalkan dengan penjualnya, oh, tetangga mepet. Iya dong. Ya Setiap yang tetangga kan itu bicaranya partner ya, supplier, bagus Mbak Tut. Tapi memang just tip itu sekarang itu sudah banyak diatur sama Indonesia. Jadi mesti lewat oh ya. kargo. Nggak bisa hand carry doang. Misalnya pas kita pulang cangking gitu, udah nggak bisa lagi. Ja, Oh kurang apa sih bukan, jahat. maksud saya buat konten saja, bukan Oh, itunya. oke 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 oke. Memperkenalkan Betul. uploadnya. Ya. Saya di sini loh. Saya di sini benar-benar di Malaysia makan Mm-mm. ini kedai Iya. Basri roti Iya, cane iya. misalkan begitu. Yes, yes, yes. Ya, ya intinya sih nanti semua teman-teman dengan bisnisnya masing-masing tentu akan ada PR-nya masing-masing ya. Seperti Mbak Atun ya nanti tentu PR-nya itu proses TKW itu apa sih prosesnya tuh kemana aja, biayanya atau modalnya yang disiapin tuh berapa, gitu kan? Itu urusan TKW. Kalau urusan keunikan Malaysia itu bagaimana bersihnya, ada berapa tempat wisata, itu yang Mbak Tun tentu nanti harus upgrade skill lagi, cari ilmu lagi, bukan sekedar apa yang terlihat di sekitar gitu. Cari di Google bisa kan. Ya, Sini ya. kan ada genteng kah, Mm-mm. ngono. Mm-mm. Tapi Wisata-wisata, intinya KLCC. nah, Ah, ini visi Mbak Tun. Ini yang bicara ah, bisnis itu bisa bergulir atau tidak. Itu kemampuan Mbak Atun melihat sebenarnya siapa pelanggannya Mbak Atun. Kalau Mbak Atun melihat, oh banyak nih orang kampung di Indonesia yang pengen kerja penghasilan mungkin 2-3 kali lipat. Itu nanti jadi kalimat gitu loh. Dapatkan penghasilan 2-3 kali lipat dengan bekerja di Malaysia misalnya. Jadi Mbak Atun itu jadi ambasador gitu ya. Jadi yang menjelaskan prosesnya gimana, susahnya gimana. Ya, tapi oh, sebelum Mbak Atun mampu kerjasama sama mungkin apa sih semacam kayak lembaga penyalur TKW-nya, ya kan? Minimal cerita tentang pengalaman dulu. Nanti pelan-pelan Mbak akan dijangkau dan Mbak juga bisa. pelan-pelan dikasih tahu lah nanti. Hmm. Hmm. Semaklum lah saya. Iya, iya, iya. Karena kalau barang ya kembali lagi jasa titip itu menurut aku lebih risiko, apalagi kalau kirim makanan. Jadi kalau kirimnya berupa
fashion atau mungkin pernak-pernik ya, semua hal intinya perlu disiapkan. Tapi yang utama 10 hal tadi yang kita bisa mulai dengan 3 hal ini kita mesti jawab dan siapin dulu. Jadi dari media sosial itu bisa terjaring di grup masing-masing gitu. Jadi intinya jangan buka keran dulu, jangan buka komunitas atau pintu dulu sebelum teman-teman sebagai pebisnis siap. Punya visinya, punya solusinya yang ditawarkan apa. Jangan-jangan ntar orang, "Mbak gimana nih, kapan nih saya disalurkan?" Nah padahal kan orang nggak semua bisa disalurkan. Nanti kita kena omel masyarakat ya kan. Ternyata mereka mungkin usianya, kondisi fisiknya, kemudian dari Riau nggak bisa ke Malaysia atau malah dari Papua nggak bisa ke Malaysia tapi mereka udah pengen kan, kita mesti bikin Ya wes, batasan Mbak, waktu. terima kasih banyak. Oke, Saya mohon maaf, saya mau kerja, pamit iya dulu ya. terima kasih, selamat berbuka Salam puasa, semuanya. selamat Mm. bersiap berbuka puasa Selamat di buka Amin. bulan Jumpa puasa, Ramadan Kak kembali ini. di lain Agung. Ya, kesempatan. Assalamualaikum. Makasih Dadah. banyak. Ya, Ya, alhamdulillah. oke, Coach Oke. Lucky. Jadi Oke, tadi pertanyaan yang terakhir yang dari Kak Sika udah terjawab ya? Yang tadi terakhir ya? Sebentar, tadi aku udah bacain sih ya. Oke, from hero to zero. Salah kebalik aku ya. Zero to hero kan work banget tuh buat jaring reseller. Tapi kalau kita belum jadi hero, gimana itu coach? iya. Iya, jadi kalau Mbak Sika lihat ya, mereka itu kalau nggak udah benar-benar ngartis gitu ya, sehari sekali, 3 kali, atau bahkan kalau story-nya itu udah titik-titik banget ya kan. Nah, kita ini kan berarti naikin kapasitas ke situ gitu. Nah, ketika pertanyaan 10 hal tadi belum terjawab, itu kenapa biasanya kita rada mentok kan, bahas apa lagi dan sebagainya. Nah, makanya kita pakai sistem stok, mulai dari ide konten sampai ke produksi dan upload-nya juga bisa dijadwalkan, gitu. Nah, kalau dari Mbak Sika sendiri apa tantangannya selama ini? Karena udah biasa semua nih. Mana Mbak? Apakah belum terstruktur, belum Ya, disiplin yang atau dari ya? Zero from Hero tadi itu pertanyaan khusus buat yang skincare Mbak Luk. Hmm, Jadi kalau yang skincare itu kan sebenarnya selama ini tuh kayak yang repeat order, yang RO itu yang besar tuh kayak dosen, kayak dokter. Nah, mereka ini kan rata-rata ngertinya itu malah taunya itu bukan dari sosmed gitu. Rata-rata taunya dari situ mungkin kadang pelanggan jahit terus ada gitu kan, terus hmm. ada juga yang mereka itu kenal sama ownernya gitu, terus cuman ownernya kan memang nggak jualan gitu kan, dipasarin sama tim baru nanti dia itu nyebar terus cari di TikTok di mana, nah terus nemuin nemuin ini aku nemuin Ke apa beauty video ya. aku baru gitu kan. Hmm. Cuman nah aku tadi lihat dari trennya itu yang lebih bagus, yang lebih kayak moncer itu adalah konten-konten yang kayak mereka itu loh, yang aku bilang from zero to hero adalah yang kayak yang viral-viral itu, barangkali misalkan salah satunya kalau Sela Sukia mulai dari rumah papan yang terkena banjir tsunami sekarang sudah bisa bang, nah, kayak gitu loh maksudku, yang kayak kayak gitu. Itu Sedangkan untuk kita itu bisnisnya atau untuk skincare-nya? eh ya untuk bisnisnya kan jaring reseller tadi kan, Hmm, ininya kan poinnya kan jaring ya, reseller. ya, Nah, ya. yang Hmm. viral-viral kan kayak gitu. Nah, cuma memang dari Kalau kita belum nanti ada pencapaian luar biasa gitu. satunya memang belum kayak semiliar-miliar itu. Terus kalau di agama kita juga kan melarang ya yang kayak terlalu gitu gitu. Itu juga. Terus dari ownernya juga gitu. Jangan bikin yang kayak konten yang terlalu itu, karena memang sebagian sebagian besar pelanggan kita itu orangnya itu kayak piyayi, kayak apa, kayak yang takutnya bikin yang konyol-konyol kayak gitu mereka Yang tambah humble ya. kijai. Hmm. Tapi kalau Hmm. nggak nurutin konten yang lagi viral, kita view-nya mentok gitu loh, nggak bisa mencuat tinggi gitu Nggak loh. apa-apa. Antara dua, Yes, kalau yes. edukatif Hmm. terus Hmm. itu takutnya boring. Kalau kita ikut-ikutan thread, takutnya yang biasa RO, para wanita-wanita matang itu nanti takutnya nggak relevan lagi gitu loh Ya, Mbak. ya. Oke. Paling kasih Kak gini sih ya, target market profiling sama market survei-nya itu bisa di medsos ya. Dari yang memang tadinya ketemu di onsite atau yang sudah RO tadi itu atau bahkan sudah jadi reseller berarti kan ya. Nah, itu bisa di profiling kemudian mereka tuh kena pain point-nya tuh di mana, ya kan? Nah, dari situ itu yang mereka perlu dibantu buat jualan sampai laris dong, sampai bisa punya testimoni gitu Teh.
Jadi Ya. reseller-reseller tadi itu, apakah kalau skincare kan biasanya Kalau punya yang facial ya? RO itu kan mereka ini end user, Mbak, Mm-mm. belum yang reseller gitu. Ya makanya. Jadi kan tadi mau kelola reseller atau mau end user. Kalaupun end user tetap sama metodenya tuh kita profiling mana yang sudah closing, kemudian kita perbesar marketnya di media sosial. Nah, mau caranya sama lah. Skincare kan mau lagi cuci muka kek, mau cuman kelihatan tangan kek ya. Zaman sekarang yang berhijab pun itu bisa jadi magnet rezeki, hanya mungkin seperti tadi saya bilang, kita terpolarisasi, kita anggap kita itu belum, kita nggak bakat atau mungkin kok rezekinya nggak ada dan sebagainya. Ketika itu memang sudah jalur rezeki kita sudah yakin atau kita mau ikhtiarkan, ya memang kita harus buktikan 10.000 orang pertama yang kita sapa, baru kita bisa bilang itu kita gagal atau tidak. Makanya kan aku tarik lagi nih, kalau kita nggak bicara bisnis kita saat ini, yuk mendingan di-assess dulu sebenarnya kekuatan kita itu ada di mana, gitu. Kalau kita menjalankan bisnis yang sudah ada kan resikonya itu ya, kita udah berlari tapi mungkin bukan di jalur rezeki itu kalau istilah kami. Seperti itu. Tapi ketika memang mau diikhtiarkan, jangan tanggung-tanggung gitu ya. Ada ukurannya, yaitu si 10.000 orang itu terlihat nggak? Apakah itu PNS, mohon maaf, atau guru, atau siapa? Nah, profil itulah yang kita mesti masuk ke komunitas-komunitasnya untuk kita sapa, kita jaring. Tentunya lebih mudah dan murah secara media sosial tadi. Gitu, Mas Ika. Nah, cuman mungkin Mas Ika banyak nih yang dikerjain. Jadinya, kok nggak gerak, kok nggak ini gitu ya. Padahal mungkin belum maksimal. Jadi aku Iya. sih menunggu story komplitnya nih dari Mas Ika nih. Lagi ngebut di bidang yang mana nih. Gitu. Alhamdulillah kalau yang di di fashion sama skincare sama-sama menghasilkan. Cuman kalau yang di kerupuk ini lagi fase-fase kalau mentor bilang itu kayak sapi perah ya Mbak Vicky. Jadi bisa masih tetap penghasilannya bagus. Cuman ya tadi karena SDM-nya itu makin tahun kan semakin susah gitu kan carinya. Kalau yang di skincare sama di fashion itu kan masih alhamdulillah masih gampang lah aku guide untuk SDM-nya ya. Untuk yang kerupuk ini agak challenge, tapi sampai sekarang penghasilannya masih paling tinggi juga karena memang kan modalnya juga tinggi gitu. Nah, kalau yang dulu aku pernah akses sama Mbak Luki yang di pendampingan itu memang challenging-nya itu untuk ini close-nya yang terakhirnya. Kalau di kontennya itu memang lebih bagus sekarang tuh malah banyak yang bikin di TikTok ini. Yang di TikTok itu yang dulu maunya aku bikin kayak gitu tapi eh, belum dapat izin gitu loh kayak keluarga tuh takutnya nanti kan ke ketahuan orang kalau anak kamu tuh gini-gini. Kalau aku pribadi sih nggak masalah buat barangkali ada ibu-ibu lain yang nggak sempat untuk diagnos anaknya dan sebagainya bisa terapi di rumah karena nggak dapat izin. Ya udah akhirnya Ya, ya beralih aja gitu, intinya maksudnya masih nggak separuh hati lah ya. Ya makanya kan yang Ah, maksudnya gini, kita ingin lakukan, kemudian apa namanya mungkin berpotensi, tapi ketika masih ada ganjalan, itu kan artinya belum satu siklus nih Mbak untuk jalur bisnis yang itu gitu ya. Nah nanti Terus endingnya juga Mbak Luki kalau kalau itu kan nanti intinya kita mau jualan kayak vitamin anak gitu ya, vitamin anak atau makanan makanan anak untuk organik ABK atau atau bagaimana gitu kan ya. endingnya itu prosesnya lama banget. Nah sedangkan aku lihat kayak ibu-ibu sekarang itu lebih sukanya langsung kenalnya di kayak dokter yang di TikTok itu kan sekarang dulu benar muncul kayak ibu-ibu yang kayak aku gitu ya muncul kayak punya pengalaman anaknya gini-gini tapi sekarang beralih tuh mereka follow ke dokter anaknya gitu. Hmm. Kayaknya langsung ke situ gitu loh. Oh oke Hmm. deh, tapi nggak apa-apa. Pernah ngincipin itu juga pengalaman gitu ya. Hmm. Pengalaman juga. Hmm. Ya kita next nanti kita sharing di lain Ya, kali ya, ya. terima kasih Makasih Mbak Mbak Luki. Sika. Semoga Nah, lekas sembuh ya inilah keluarganya. mamah-mamah multi talenta seperti ini, banyak pengalaman, sama aku pun juga mengaku si super woman gitu ya, bisa ngejual segala macam, alhamdulillah, jual barang satu produk harganya invoice-nya udah 3 miliar aja, alhamdulillah ada gitu ya. Padahal bukan jual rumah, tapi kembali lagi itu belum jalur rezeki saya. Jadi kita mesti ikhlas, ridho, kita relakan, dan kita fokus. Karena apa? Bukan cuman rezeki yang sudah ditetapkan, nanti kan kita pulang nggak bawa apa-apa ya kan. Makanya aku jadi ya udah deh kita ngebut aja di jalur rezeki kita, insya Allah lebih berkah, lebih mudah kita jalankan.
lebih bisa berdampak. Nah, ini yang jarang sekali dilakukan teman-teman, terutama teman-teman karyawan juga ya. Pasti nyari usaha tuh jual makanan dulu deh, yang pasti kejual ya. Kurang tepat gitu ya. Jadi kenali diri dulu, bangun story-nya dulu, bangun marketnya dulu, nanti produk jasanya bisa beragam. Dari situ bisa jadi multi income insya Allah. Begitu aja Teh Uci, insya Allah kita sambung lagi di grup karena ini peluangnya hanya di minggu ini. So teman-teman yang belum jelas langsung eksekusi aja. Oh ini tadi di grup aku mestinya copy ya. Ini teman-teman udah pada kabur lagi. Sorry, aku kirim deh. Ya, nanti dikirim Buat ke grup ya, Coach. oh insya Allah. Oke, baik, terima Oke. kasih Ya. Teh. Ya, terima kasih teman-teman semua yang udah menyempatkan hadir di Zoom hari ini yang harusnya cuma 1 jam, cuma kita agak molor 30 menit, tapi senang sekali karena bisa ada yang masuk nih yang tadi kita panggil-panggil si Mbak Atun, dan itu juga Mbak Sika juga udah banyak bertanya, dan untuk lebih detailnya mengenai hal-hal yang mau ditanyakan, nanti kita lanjut di grup ya teman-teman ya. Yang jelas kalau mau ikut kelas, ayo buruan ya, cuma 10 orang pertama yang ada di grup ini dan harganya hanya 39.000. Oke, begitu aja ya teman-teman. Selamat berbuka puasa. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum.